Nomor 4, membuka mata, tidak memejamkannya selama menjalankan sholat. Nah, jadi ibu-ibu kalau kita sholat itu sunahnya mata dibuka, matanya dibuka. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas membuka mata, kemudian pandangannya ke tempat sujud. Pandangannya ke tempat sujud dari awal sholat ke tempat sujud. Tidak boleh atau makruh apabila naik ke atas. Contoh, kita lagi duduk, sholatnya posisi duduk begini, maka tetap saja lihatnya ke tempat sujud situ. Kalau dia naik, makruh. Sejajar dengan duduk ini, kalau kita posisi duduk berarti pandangan mata sejajar dengan ini, itu makruh. Naik lebih makruh lagi, lebih naik lagi makruh lagi, sampai ke atas sana apakah di hatinya? Sekalinya cicak lagi kawin di hatinya. Makruh itu. Ya, sampai naik ke atas hukumnya makruh. Nah, jadi naik ke atas bukan makruh ya, khilaful aula. Artinya naik ke atas sedikit khilaful aula. Tapi kalau sejajar ini makruh. Ya, naik ke atas lebih makruh, lebih makruh, lebih makruh. Tapi kalau dia cuman lirik sana, lirik sini, ada ulama yang mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu ibu-ibu adalah menyalahi daripada pendapat yang utama. Jadi mungkin bahasa kita tuh pamali lah, pamali. Nah itu ya. Jadi dari awal sampai akhir lihat tempat sujud. Kecuali pada saat di tasyahud awal, di tasyahud akhir yang kita bahas kemarin, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah, lirikan mata ke telunjuk ini. Kenapa? Karena urat yang di telunjuk ini larinya ke hati. Itu isyarat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan ini kalau kita memandang ke sini berarti kita lebih fokus dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan digoyang-goyang. Nanti kalau digoyang-goyang, la ilaha illallah juga goyang dalam hati. Nah, nggak disunahkan digoyang-goyang. Nanti ada bisi kucing, jarak kucing kenapa goyang-goyang di keruputnya? Ciao. Nah, ya, goyang-goyang tangan juru telunjuk tadi. Jangan digoyang-goyang. Memejamkan mata itu sunnah, maksudnya membuka mata hukumnya sunnah. Memejamkan mata ada ulama yang mengatakan makruh. Kalau salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada ulama yang mengatakan makruh. Tapi kalau seandainya memejamkan mata itu lebih khusyuk nih, memejamkan mata, maka kata ulama yang diutamakan kekhusyuannya. Artinya boleh memejamkan mata jikalau catatan itu khusyuk. Tapi kalau tidak ada khusyuknya, yakni membuka mata dengan menutup mata, sama-sama aja. Bahkan khawatir kalau memejamkan mata bukan khusyuk lagi, tapi kekhusyuan. Pahamlah kekhusyuan. Nah itu kekhusyuan. Saking khusyuknya kekhusyuan. Maka menutup mata itu ada ulama yang mengatakan makruh. Ya, jadi dibuka mata. Kalau dibuka mata jangan juga belirik sana belirik sini. Nah, terkadang kata ulama menutup mata itu hukumnya bisa jadi wajib. Bisa menjadi wajib. Kapan? Apabila yang dilihatnya itu pas salat di depannya ini ada terlihat yang haram. Nah, itu umpama salat gimana ya? Nah, di situ kan kaca ya. Bapak-bapak umpama salat di situ. Sampingnya kaca situ. Pas orang bibinian bunga sebenar lewat begitu. Mana rok pendek pulang. Nah, dilihat haram kada dilihat barang bagus jar kata Ustaz Latif.
Pada saat itu mau kada mau bepajam. Maka bepajam ini kata ulama hukumnya bisa menjadi wajib. Nah itu dia. Nang paling repot itu kalau kita sholat di Mekah lakian panglah bebinian sama aja kijil juga binian tuh kadang. Di Mekah itu kan di Masjidil Haram itu kan campur laki binian. Terkadang kita sholat di samping kanan bini kita, samping kiri bini orang. Di depan orang Turki, di belakang orang Afrika, Syria. Nang bubuhannya itu kalau minum kopi kelihatan kopi lewat di lehernya. Saking cantiknya itu orang. Kulitnya itu kalau usah bermakeup bunga sudah, apalagi bermakeup. Ngapain di makeup sudah merah, pipinya itu merah, bibirnya merah sudah. Kita melihat bubuhannya bungas bana, tapi bubuhannya itu melihat melihat bebinian Indonesia bungas banar orang kita. Jadi ada bulan apa kemarin kami membawa jamaah ibu-ibu pas bebapasan lawan bubuhan Turki kah bubuhan apa-apa. Bubuhan ibu-ibu melihat hidungnya mancung-mancung itu bingung juga ajarnya. Apalagi yang baru pertama kali ke Mekah. Jadi kami pada ibu sampean lihat mereka itu bungas kada? Bungas Abu Ya'ai. Tapi bebuhannya itu melihat bebuhan ibu-ibu di sini pian dipadakan bungas. Iya, kenapa? Melihat hidung bebuhan pian ini bagus, minimalis. Bujuran. Karena ada kami haji tahun lalu lah, kami berhaji tahun lalu ketemu orang Indonesia begawi dokter, dia belum jadi dokter, asisten dokter ya, tapi sudah paham dengan kedokteran di Riyadh. Jadi kami bertakun, sampean kerja apa mas? Saya asisten dokter di Riyadh. Apa yang dikerjakan? Apa bidang apa? Operasi apa? Kecantikan. Emang ada orang operasi kecantikan? Oh banyak. Operasi plastik. Siapa yang operasi plastik? Bebinian orang Arab. Apa yang dioperasi? Hidungnya. Hidung tuh mancung, dipesekinya. Iya bujuran. Tiap hari itu kadang bisa berempat, berlima, benam. Orang operasi hidung nih. Hidungnya itu kan dia mancung sini. Nah tulangnya ketinggian, dipotongnya. Jadi jar kami alhamdulillah kita jadi orang Indonesia tanpa dioperasi sudah minimalis hidung kita. Iyalah. Nah kemana kita ke situ tadi ya? Karena kisahnya tadi bapak-bapak melirik. Nah itu hati-hati. Terkadang kata ulama memejamkan mata itu lebih afdal daripada melihat, membuka mata maksudnya. Kenapa? Jikalau lebih memejamkan mata lebih menambah kekhusyuan di dalam sholat. Nah tapi kalau seandainya sama-sama maka lebih afdal matanya di muka. Yang kelima, berdiam diri di beberapa tempat saat sholat. Masa setiap berdiam kira-kira waktu yang cukup untuk membaca subhanallah. Kira-kira berapa detik orang baca subhanallah itu ya? 2 detik lah, subhanallah. Nah itu bagaimana maksudnya Bu ya? Nanti kita terangkan di bawah. Bagi seseorang yang sholat sunnah berdiam di 6 tempat. Nah berdiam ini maksudnya jangan bersambung bacaan. Ya, di 6 tempat, yaitu 1. Berdiam di antara takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Contoh nih ya. Allahu Akbar. Bernapas dulu. Sunnah bernapas. Cuman kurang lebih 1 kali
hirup napas 1 kali keluar, kurang lebih 2 detik. Sekedar bacaan subhanallah. Tidak boleh, maksudnya dimakruhkan kalau langsung bersambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Itu makruh. Tapi bernapas dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Pahamlah kira-kira ibu-ibu. Nah, bernapas itu tuh. Jangan bersambung langsung. Paham ya? 1. Yang kedua, berdiam di antara doa iftitah dan membaca ta'awudz. Apa di ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dalam riwayat Bukhari ada lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilni min khataaya bil ma'i salji wal barad. Itu riwayat Imam Bukhari. Dua-duanya boleh dibaca. Ya. Nah, umpama yang wajar yang sering kita baca, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bernapas dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pahamlah? Jangan wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu enggak bernapas namanya, enggak berdiam. Jadi bernapas dulu, hanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pahamlah kira-kira? Ini dianjurkan semua orang yang salat, terutama yang jadi imam. Terutama yang jadi imam. Yang rancak banget, kacau ini yang jadi imam, terutama kalau salat tarawih. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Iftitah enggak dibacanya, auzubillah enggak dibacanya. Apalagi nang di YouTube itu di video salat tarawih sultum. Bukan lagi kultum. Kalau kultum kan kuliah 7 menit, ini sultum, salat tarawih 7 menit. Akbar Allahu Akbar. Kalau kai-kai umpat di situ, tepacul bati sidin. Kalau ibu-ibu ada nang hamil, teblocor di situ langsung. Itu batal salat seperti itu kada betumanina. Sudah gerakannya kada betumanina, bacaannya salah-salah, kemudian apa lagi? Kada bernapas. Buat apa seperti itu? Ibadah itu ya ibu-ibu bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Kuantitas itu bukan, kuantitas itu bahasa kitanya banyak. Ikam berapa rakaat salat tarawih? Aku 20 rakaat. Iyalah, tapi memang salat 20 rakaat nang kayak dikejar hantu. Seraman dikejar hantu kah? Seraman dikejar orang gila. Akbar. Buat apa seperti itu? Ibadah bukan hanya kuantitas, tapi yang dituju adalah kualitas. Yang mana yang lebih afdal, kuantitas kah atau kualitas? Kualitas yang diutamakan. Tapi yang paling baik adalah diantaranya kuantitas dan kualitas digabungkan. Rakaatnya banyak, salatnya juga benar, tata caranya benar.
Rakaatnya cuma 8, tapi bagus. Orang salat Allahu Akbar, bacaannya bagus, gerakannya bagus. Lebih afdal yang 8 rakaat daripada 20 rakaat. Pahamlah kira-kira ibu-ibu. Nah, ada orang baca Yasin, itu santri itu di pondok atau di pesantren kami sering menegur, oi baca Yasin, tabarak waqiah, jangan baca nang kayak dikejar hantu, kada bubuku kada beruas dari orang baca. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin Al-Qur'an hakim lakum sayyidina apa kamu baca? Malaikat aja bingung nulis. Apa ajar malaikat ini? Ikan baca Quran, kah baca apa? Yasin tabarak waqiah dibaca tiap malam, tapi bacaan nang kayak dikejar orang gila tadi itu. Lacu benar. Kada bubuku kada berus, tajwidnya salah-salah berantakan. Lebih baik baca yang pelan, walaupun cuma Yasin tapi betul. Ini Yasin tabarak waqiah tapi bacaannya salah-salah. Jangan. Ingat ya, jadi dalam ibadah ibu-ibu bukan hanya tapi kuantitas itu bukan hanya banyaknya, tapi juga nilainya. Ibu-ibu pilih yang mana? Punya uang 10 lembar, tapi per lembarnya 2.000. Sama 1 lembar saja, tapi nilainya 100.000. Pilih yang mana? 1 lembar tapi 100.000. 10 lembar tapi selembarnya 2.000. 2.000 kali 10 berapa? 20.000. Pilih nang 10 lembar atau nang 1 lembar tapi 100.000. Pilih yang mana? Orang berakal 100.000. Ya lah, walaupun buruk. Lain kekanakan bahari. Kami bahari masih halus. Kalau sudah hari raya kan membagi THR. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata Pak Haji, nah kamu pilih yang mana? Bahari, masih bahari kan? Pilih yang 100 rupiah atau yang 1.000 rupiah. 1.000 buruk berplaster pulang. Sama nang 100 rupiah tapi hanya keluaran dari bank. Pilih yang mana katanya? Yang baru. Padahal yang ini 1.000 10 kali lipat dari benang 100 ini. Kenapa? Karena kada berakal. Kada bakal. Nah, orang nang beribadah cuman mengandalkan kuantitas, itu orang kada bakal. Dalam agama tidak seperti itu. Yang diutamakan kualitas, nilainya. Dan alangkah baiknya nilainya banyak, jumlahnya banyak. Itu yang paling bagus. Nah, baik, kita kembali Bu ya. Jadi yang kedua, setelah iftitah bernapas dahulu, hanya baca auzubillah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini contoh saja ya. Yang ketiga, di antara Di antara bacaan ta'awudz dan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat pertama apa ibu-ibu? Bismillah. Jadi kalau ada orang membaca surah Al-Fatihah tapi kadang membaca Bismillah, berarti dia membaca suratul Fatihah cuma 6 ayat. Al-Fatihah berapa ayat Bu? 7. Nama Al-Fatihah itu banyak. Ada yang mengatakan sampai berapa tuh? 20 ke 40 nama Al-Fatihah itu. Al-Fatihah, Ummul Quran, apalagi Al-Asas, Asy-Syifa, ya banyak itu. Sab'ul Matsani, kalau nggak salah ada berapa itu? Ada 20 atau 30 nama lain daripada Fatihah. Nah, salah satunya namanya Sab'ul Matsani. Sab'ul Matsani itu adalah 7 ayat Al-Matsani yang sering diulang-ulang. Adalah kita bosan membaca Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Kalau orang Jawa dia nggak bisa nyebut Al-Fatihah. Nang lidahnya salah, yang susah Al-Fatihah katanya. Al-Fatihah ya. Ya, ada dulu orang ngundang saya, yang ngundang Abu ya, dulu masih belum punya pesantren, masih
masih biasa saja, masih muda dulu. Jadi katanya, mari kita dengarkan Bapak Ustadz Abdul Mukid. Abdul Mukid berceramah. Abdul Mukid, kok nama saya di Abdul Mukid ya? Oh, ada huruf H. Orang Jawa nang lidahnya kaku, itu nggak bisa dia baca huruf H. Al-Fatihah katanya. Gitu ya. Gitu. Nah, itu bukan menghina ya, itu biasanya orang Jawa seperti itu. Kalau orang Bugis dia amin, amin ya Allah, amin katanya. Pak Ustaz, itu orang Bugis. Orang Banjar waktu berbagi huruf R kada datang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah ini bukan menghina ya, bukan menghina. Maksudnya orang-orang seperti itu ada. Kita kalau punya seperti itu mesti kita belajar. Tapi kalau kada kawal lagi Pak, ya tadi waktu berbagi huruf R kada datang, jadi kada bisi huruf R ya Ar-Rahmanirrahim. Boleh nggak dia salat? Boleh, bukan boleh, wajib. Kalau dia salat sah nggak? Sah. Tapi nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi imam. Kecuali sama-sama imamnya Ar-Rahmanirrahim, makmumnya juga Ar-Rahmanirrahim, ada apa-apa. Tapi kalau makmumnya fasih, Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Bagaimana makmum di belakang? Kalau dia merasa lebih fasih daripada sang imam, maka sang makmum ini boleh mufaraqah. Apa arti mufaraqah? Berlepas dari jamaah. Niat dalam hati, aku berlepas dari imam. Imam itu sholat seorang, tuntunkan seorang. Kada saya ikut imam. Oh nanti imam tersinggung. Justru supaya itu imam tersinggung, sadar diri. Kenapa jadi imam? Pian kada umpat lawan ulun. Maaflah kailah, bukan ulun kada mau. Cuman dalam ilmu fikih, kalau imamnya bacaannya mohon maaf seperti pian, kami di belakang kada boleh memakmum lawan pian. Oh begitu Kak? Iya. Kalau begitu nanti kalau ada ikam lah nakalah, ikam jadi imam. Nggih kai, kada tersinggung kai. Kalau sidin tersinggung, habis merajut Tuhan, repot. Allah merajut Tuhan pian. Di sini ada nggak merajut Tuhan? Kalau merajuk kekanakan tuh kayak kanakan santri, meraju dia dimarahi gurunya, diberi permen, diberi duit 2.000, 3.000, 5.000, mau lagi datang. Tapi kalau merajut Tuhan pian, aku tersinggung aku jadinya. Sampai mati kada mau lagi ke pengajian dia. Ada yang di sini tersinggung? Nggak mau lagi tersinggung aku katanya. Kemana-mana lah ya kita berkisah ini lah ya. Nah seperti itu. Mana tadi? Nah ya, bacaan Fatihah. Jadi Fatihah di mana berhentinya? Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bernapas dulu setelah ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pahamlah. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Berdiam dulu situ, bernapas begitu. Dah ya? Baik.